Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Bapak, Ibu yang kami muliakan, jumpa lagi kita pada cerita ngopi online. Ngopi online. Ngopi online. Jadi ngopi online itu adalah ngasah otak, pakai inspirasi, imajinasi, ilmu, dan iman agar kita tidak tersesat dan disesatkan. Serta saya doakan kepada Bapak dan Ibu sukses dalam kehidupan hari ini, nanti, dan esok. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, cerita ngopi online kali ini judulnya pilihlah pemimpin ini telah diteliti dan terbukti. Wow, hello, what's this a campaign to election like pilkada? No. Ini temanya adalah bagaimana kita membentuk diri kita sendiri agar bisa menjadi pemimpin yang baik. It's not about votes election in 9 December next. Really is academic, is acknowledged, not politik. Here we go. Nah, jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, tema ngopi online kita ini judulnya pilihlah pemimpin ini telah diteliti dan terbukti. Gimana caranya kalau ini bukan kampanye? Nah, sebaiknya coba lihat, pilihlah pemimpin ini. Yang dimaksud dengan pilihlah pemimpin ini bukan orangnya, tetapi sifatnya, perilakunya, atau attitude, behavior. Nah, ini terbukti Bapak Ibu, terbukti secara akademik. Jadi kalau terbukti secara akademik, dia terukur dan pernah diteliti. Jadi yang dipilih pada pemimpin untuk diri kita sendiri ini adalah bentuk pemimpin yang berbentuk kepemimpinan transformasional. Oke, coba kita lihat seperti apa sih kepemimpinan transformasional itu. Coba kita klik ini tadi. Oke. Bukti pemimpin transformasional itu adalah pemimpin yang terbaik saat ini. Di sini kita coba lihat ada bukti sejak 2020, artinya bukti terbaru tentang kepemimpinan transnasional yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional. Oke, kita coba lari ke sini saja. Di sini sudah saya buka. Nah, di sini bukti dari e-Journal Management volume 9 nomor 2 tahun 2020 dari UNUD, Universitas Udayana Bali. Jadi di sini telah diteliti bahwa gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap organisasional citizenship behavior dengan dimediasi variabel kepuasan. Ini bukti ya bahwa kepemimpinan yang terbaik itu adalah kepemimpinan transformasional yang diteliti oleh I. Nyoman Adewisnawa, A.A. Sagung Kartika Dewi. Nah, kita coba lihat bagaimana hasil penelitiannya ini dari abstrak. Di sini dijelaskan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap OCB. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap OCB. Serta untuk mengetahui peran kepuasan kerja dalam memediasi pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap OCB. Jadi transformasional ini mempengaruhi OCB secara langsung atau secara tidak langsung melalui mediasi dengan kepuasan kerja. Nah, penelitian ini dilakukan di kantor desa Ubung, Kaja, sebanyak 45 pegawai dengan menggunakan metode sampel dikumpulkan melalui kuesioner dengan teknik analitik statistik deskriptif
analisis jalur, uji Sobel, dan uji PAF. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB. Gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh kepada kepuasan kerja berpengaruh terhadap OCB, dan kepuasan kerja secara positif dan signifikan memediasi pengaruh gaya kepemimpinan transformasional atau OCB. Nah, jadi ini penelitiannya bahwa kepemimpinan transformasional itu mempengaruhi organizational citizenship behavior. Ini adalah perilaku kerja ekstra, perilaku yang tidak dikontrak, tidak terdapat dalam kontrak, tidak digaji tetapi mempengaruhi kinerja, itulah OCB. Dan juga kepemimpinan transformasional mempengaruhi kepuasan kerja. Ya, artinya kalau anggota sudah puas dalam bekerja, pasti dia akan nyaman dalam melakukan tugas. Akhirnya ada inovasi. Ini terbukti oleh tulisan Inyoman Adiwisnawa dan Sagung Kartika Dewi. Jadi pilihlah pemimpin kepemimpinan transformasional, sudah diteliti dan terbukti. Coba kita lihat bukti lain. Oke, ini ada pada jurnal UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, volume 2 tahun 2020. Judulnya pengaruh gaya kepemimpinan transformasional kepala sekolah terhadap etos kerja guru dan staf. Coba kita lihat abstraknya. Kepemimpinan transformasional berfokus pada pencapaian perubahan nilai-nilai, kepercayaan, sikap, perilaku, emosional, dan kebutuhan staf menuju perubahan yang lebih baik di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan transformasional kepala sekolah terhadap etos kerja guru dan staf. Jadi kepala sekolah itu mempengaruhi etos dan guru dan staf. Sampelnya ada 56 guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Bandung. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Data yang dikumpul secara kuantitatif menggunakan Excel dan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kepemimpinan transformasional kepala sekolah dan etos kerja guru beserta staf dengan nilai koefisien 37%. Gaya kepemimpinan transformasi kepala sekolah berpengaruh sebesar 13% terhadap etos kerja. Jika gaya kepemimpinan transformasi kepala ditingkatkan sebesar 53%, maka nilai etos kerja guru akan bertambah menjadi sebesar 26%. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini menunjukkan perlunya pengembangan dan penerapan kepemimpinan transformasional kepala sekolah. Ini bukti yang kedua bahwa pilihlah kepemimpinan transformasional yang akan mampu meningkatkan nilai-nilai. Kita lihat bukti yang ketiga. Bukti ketiga ini ada pada jurnal ini jurnal apa ini? Tapi judulnya adalah pengaruh iklim organisasi dan kepemimpinan transformasional terhadap produktivitas kerja inovatif pada industri manufaktur di Pati, Jawa Tengah. Ditulis oleh Mas Duki Asbari, Agus Purwanto, dan Priyono Budi. Oke, di sini kita lihat abstraknya. Coba kita lihat hasilnya saja langsung. Hasil dari penelitian ini adalah kepemimpinan transformasional memberikan efek positif dan signifikan terhadap iklim organisasi, dan juga disimpulkan bahwa pada variabel kepemimpinan transformasional juga sangat berpengaruh kepada kerja inovatif. Nah, di sini dilihat bahwa teknik pengumpulan sampelnya mengacu kepada 396 karyawan menggunakan structural equation model 3.0. Jadi hasilnya kepemimpinan transformasional mempengaruhi produktivitas kerja. Jadi gaya kepemimpinan transformasional ini mempengaruhi kerjanya inovatif. Iya, logikanya ketika anggota itu merasa nyaman dengan pemimpin, pasti dia akan membuat sesuatu yang lebih daripada tujuan. Karena di dalam kepemimpinan transformasional itu ada dimensi yang namanya idealized influence. Jadi bagaimana mempengaruhi hal-hal yang ideal. Dan ada 3 I lagi. Oke, kita coba lagi bukti lain bahwa pilihlah pemimpin transformasional. Nah, di sini dibuktikan jurnal ilmiah mahasiswa ekonomi manajemen Universitas Syah Kuala Aceh ini judulnya adalah ini tahun 2020, volume kelima nomor 3, analisis pengaruh efektivitas kepemimpinan transformasional
dan kesiapan untuk berubah terhadap kinerja karyawan di masa pandemi 19. Jadi kepemimpinan transformasional ini juga mempengaruhi kesiapan untuk berubah, karena musim yang fenomena alam yang begini ini harus membuat suatu perubahan. Kalau tidak kita akan tereliminir dengan persaingan. Coba kita lihat abstraknya. Oke, ditulis oleh Teguh Yuwono, Nuri Wiyono, Masuki Asbari, Dewi Ananopitasi, Nelson Silitonga. Nah, mereka mengatakan studi ini mengutamakan mengukur efek transformasional leadership terhadap kinerja karyawan, khususnya karyawan perempuan pada industri sepatu di Tangerang, yang dimediasi dengan readiness for change, kalau bahasa Indonesia adalah kesiapan untuk berubah. Nah, data koleksi ini menggunakan 201 sampel menggunakan Smart PLS 3.0 sebagai alat analisis. Hasilnya transformasional tidak signifikan terhadap efek kinerja, tetapi transformasional signifikan terhadap pembacaan perubahan suasana atau kesiapan untuk berubah. Jadi studi ini menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional tidak mempengaruhi kinerja, tetapi mampu menyiapkan untuk perubahan. Jadi kepemimpinan transformasional ini sangat fleksibel. Bapak Ibu yang kami muliakan, coba lagi kita melihat bukti yang lain. Di sini ditulis oleh dia dari Universitas Islam Raden Rahmat Malang, kepemimpinan transformasional pada sektor publik pada jurnal Publik Sektor Inovasi tahun 2020, ditulis oleh Abdul Fattah Fanani, Abdul dan Mahathir Muhammad Iqbal dan Wahyu Astuti, Wahyu dan Yuni Lestari. Nah, apa katanya? Artikel ini mendeskripsikan tentang kebutuhan kepemimpinan transformasional negara Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh terjadinya degradasi moral yang menggerogoti sendi kehidupan bangsa dan bernegara. Berkembangnya korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai bukti begitu parahnya moral bangsa Indonesia yang hampir menjerumuskan negara ke dalam kejurang hancurannya. Hadirnya beberapa tokoh yang reformis mencirikan kepemimpinan transformasional pada era ini, khususnya sektor publik, memberi angin segar bagi permasalahan krisis. Para pemimpin transformasional memiliki jiwa altruisme dan filantropi tinggi. Altruisme dan filantropi tinggi ini adalah arti menolong dan dermawan. Mereka mampu menunjukkan kepedulian meskipun menghadapi tantangan dan ancaman dari pihak yang berseberangan. Nah, di sini dalam artikel ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa kepemimpinan transformasional sektor publik sangat dibutuhkan negara saat ini. Keteladanan keberhasilan pemimpin transformasional yang telah ada menjadi panutan bagi masyarakat. Keberanian dalam mengambil keputusan untuk kepentingan masyarakat. Kemampuan transformasional mentransformasikan ide dan gagasan untuk kemajuan dan kesejahteraan yang dipimpin menunjukkan keberhasilan dan signifikan. Jadi di sini juga menunjuk bahwa kepemimpinan transformasional ini lebih cenderung digunakan pada sektor publik. Kita coba lihat bukti yang lain dari jurnal Ecodemica, jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, Universitas Bina Sarana tahun 2020. Pengaruh kepemimpinan transformasional, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi terhadap OCB. Tujuan ini adalah menyelidiki efek kepemimpinan transformasional, kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan OCB. Studi ini pada PT Sinergi dengan sampel sebanyak 88. Analisis ini menunjukkan bahwa transformasional leadership, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi positif terhadap kinerja keuangan karyawan. Untuk meningkatkan OCB itu harus diperhatikan penuh terhadap inspirasi, motivasi, promotion opportunity, kesempatan untuk berpromosi, dan komitmen efektif atau komitmen yang mengefek pengaruh komitmen. Nah, itu bukti ada 6. Ada 6 ya, kalau salah enggak 6 salah. Bukti terbaru yang menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional itu telah diteliti
hal yang terbarukan memang sangat berpengaruh terhadap kemajuan bahkan inovasi. Nah, jadi temanya pilihlah pemimpin ini telah diteliti dan terbukti, pilihlah pemimpin yang bersifat transformasional. Jadi baik Bapak Ibu, itulah tadi sekilas tentang cerita tentang pilihlah pemimpin untuk hari ini bersama kita dalam ngopi online. Jadi Bapak Ibu, tujuan kita untuk memperkaya pemikiran kita hingga jernih dalam berpikir dan mudah dalam menjalankan kehidupan. Jadi jika ada kesalahan, tidak ada maksud untuk membuat sesuatu itu tersindir ataupun sesuatu itu satire, tetapi ini adalah sebagai bentuk model akademik, suatu pengetahuan yang berguna untuk mensukseskan kehidupan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.